Kisah Abu Nawas mengecoh sang raja. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilegalisir oleh Baginda Raja, sejak saat itu pula Baginda Raja ingin menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke dalam penjara. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda Raja, maka tak disangsikan lagi, ia akan mendapatkan hukuman. Dan Baginda tahu. Abu Nawas amat takut kepada beruang. Suatu hari, sementara Abu Nawas sangat takut kepada beruang dan Baginda Raja tahu tentang hal ini. Suatu hari Baginda memerintahkan prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja Harun al-Rasyid berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah Baginda. Dalam perjalanan menuju hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda pun memanggil Abu Nawas. Dengan penuh rasa hormat, Abu Nawas mendekati Baginda Raja. Baginda pun mulai pembicaraan. "Hai Abu Nawas, tahukah kamu mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," kata Abu Nawas. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau keburi kuda yang lamban, yang pelan jalannya, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nah, nanti pada waktu santap siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang kita berpencar. Terserah bagaimana cara kamu supaya pakaian kamu bisa tetap kering dalam keadaan hujan seperti ini." Kemudian Baginda dan rombongan pun mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu Baginda akan menjebaknya. Ia harus mencari akal. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun dengan sangat lebih deras. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongan segera memacu kuda untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya basah kuyup. Ketika santap siang tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatannya. Belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang lamban. Baginda dan pengawal terperangah karena Abu Nawas tidak basah sedikit pun. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat, apalagi Abu Nawas yang kudanya lamban. Pada hari kedua, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi oleh Baginda Raja. Kini Baginda dan para pengawalnya mengendarai kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Malah hujan hari ini lebih deras daripada kemarin. Baginda dan pengawalnya pun langsung basah kuyup karena kuda yang ditungganginya tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika saat bersantap siang tiba, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatannya lebih dulu.
dari baginda raja dan pengawalnya, karena memang Abu Nawas mendapat kuda yang lebih cepat larinya. Abu Nawas menunggu baginda dengan tenang. Selang beberapa saat kemudian, baginda dan para pengawalnya tiba dengan berpakaian basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaiannya yang tetap kering, baginda jadi penasaran. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuannya yang selama ini ia sembunyikan. Terus terang Abu Nawas, "Bagaimana sih caranya kamu menghindari hujan, wahai Abu Nawas?" tanya baginda Nabi, baginda raja. Abu Nawas pun tersenyum, kemudian menjawab pertanyaan dari baginda. "Mudahlah tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat, hai Abu Nawas, apalagi dengan kuda yang lamban ini," kata baginda Nabi, kata baginda raja. Abu Nawas pun menyaut, "Baginda raja, hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan. Tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Inilah hamba lakukan sampai hujan berhenti." Diam-diam baginda raja pun termenung, dan setelah itu tertawa dengan sangat lepas. Baginda raja pun mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. "Luar biasa kamu Abu Nawas, kamu orang yang sangat cerdik, pandai, dan cerdas." Baginda raja pun terhibur dan bala tentara pun semua juga tertawa. Itulah cerita lucu, singkat, inspiratif seorang pengawal raja, Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdikan, kecerdasan, dan kejeniusannya dalam berpikir cepat. Ini merupakan hikmah buat kita sekalian. Hikmah terbesarnya adalah kita menjadi seorang mukmin. Kita dituntut untuk menjadi seorang mukmin bukan hanya taat beribadah, bukan hanya melakukan amal ibadah sholat yang 5 waktu, melakukan amal sunnah, fardu yang lainnya. Juga kita dituntut untuk hidup bergaul, berpikir luas, bebas, pintar, cerdas, karena musuh akan berpikir 2 kali menghadapi seorang mukmin yang berjiwa tangkas, tegas, kreatif, dan cekatan dalam berpikir, cepat dalam menanggapi suatu hal dan masalah, sehingga kita akan menjadi umatan wahidah, akan menjadi umat yang terbaik, menjadi seorang mukmin yang terbaik, kuat, gagah, dan berani dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Ketika kita didatangi musuh, kita jangan lari mencari musuh. Kita jangan cari musuh, tapi ketika musuh datang, kita hadapi dengan berbagai cara. Apakah dengan tenaga, dengan pikiran, dengan cara yang cerdik, mengecoh, mengelabui, ataupun dengan cara diskusi. Yang jelas, pemikiran jiwa seorang mukmin harus berpikir lebih maju. Jangan pernah tertinggal oleh orang-orang yang zalim terhadap mukmin.
Semoga kita sekalian mendapatkan hikmah dari cerita ini. Amin ya rabbal